Masih di obrolan pagi di Move Radio, saya masih bersama Bang Faryanda tentunya. Dan masih ada yang ingin bertanya ini Bang, sebenarnya ini menjadi keresahan. Walaupun nanti di segmen terakhir ini kita akan coba pisah-pisahkan bagaimana sebenarnya masyarakat harus sudah bisa membedakan sebenarnya apakah ini bisa menjadi rujukan sebagai sebuah pemberitaan atau tidak sama sekali ya Bang. Ada Pak Robert di Lubuk Pakam. Beberapa waktu lalu saya melakukan grand opening di sebuah kafe, katanya ada sebuah kejadian yang kurang mengenakan terhadap customer saya di kafe karena kelalaian pegawai saya, katanya terjadi ribut dan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku wartawan yang meliput dan mengancam akan memviralkan kejadian tersebut dan mereka meminta sejumlah uang. Dan saya turutin agar tidak melebar kemana-mana. Ini sebenarnya bagaimana menyikapinya Bang Nanda? Ini ada Pak Robert di Lubuk Pakam. Silakan Bang Nanda. Terima kasih Pak Robert. Hal-hal seperti ini memang banyak saya mendengarkannya kan gitu. Itu tadi kembali yang seperti Abang bilang sama Om Jaki. Ada 3 kelompok media ini. Kalau memang dia wartawan betul nggak mau dia tuh. Pasti akan justru tidak ingin bermasalah di situ kan? Karena harusnya Pak Robert tadi minta identitasnya dulu. Betul. Dari media mana ya kan. Tenang aja, nggak usah foto mana kalian wartawan, mana ininya identitasnya, kan ada kartunya, ada pers ya kan. Ya, nanti kan bisa dicek di website Dewan Pers bisa ketahuan. Nah, kalau enggak ya kan. Kalau enggak kan Dewan Pers kan websitenya gampang. Betul. Buka aja www Dewan Pers. Sudah Dan keluar anggotanya keluar nanti, semua masuk anggotanya. nanti itu, masukin namanya, keluar itu namanya. Kalau enggak terdaftar enggak akan keluar namanya, nama medianya. Oke. Jadi kadang-kadang bukan yang betul-betul wartawan, yang selama ini yang abang inilah ya, abang jumpain di lapangan ya, abang langsung negor itu, aduh kau janganlah profesi wartawan yang kau rusak, gitu abang. Udahlah ketua, maaflah ketua, ya kan. Jadi yang misalnya ada yang nggak tahu itu dimanfaatkan mereka untuk menekannya kan, mau diviralkan, mau diginikan. Padahal itu kan bukan memviralkan, itu bukan berita, hanya kata-kata aja kan, di videokan nanti diomongin, ini begini-gini, itu kan bukan bagian dari karya jurnalistik. Betul. Terus yang dirusak, yang jadi masalah, yang rusak nama wartawannya kan, atas nama profesinya. Rusak. Itu yang kadang-kadang membuat kami miris lah. Miris kami kok, aduh kayak mana caranya. Tapi itu tadi kembali kepada masyarakat harus memahami. Bisa dilaporkan nggak Bang seperti kejadian Pak Robert? Oh bisa. Pak Robert kalau ini. itu tuh namanya blackmail, pemerasan. Mintain duit. Mana ada kayak gitu. Kapan pula ada wartawan kayak gitu? Minta duit katanya. Kayak gitu, itu kasar benar itu. Ya kan? Kalau dia misalnya Jaki misalnya, abang buatin berita bagus, senang Jaki kan, bang ini bang, itu beda. Karena Jaki menghargai karya abang kan, hasil tulisannya tadi ya, karya pers abang dihargai itu, ya kan, itu bagian dari kerjasama, ya kan, nggak menyusahkan orang ya kan. Tapi kalau diancam, dipetakuti, itu kan blackmail, pemerasan. Kalau dilapor itu dijebak udah selesai itu. Berarti Pak Robert tadi sebenarnya bisa melaporkan secara langsung ya? Bisa lah ya. Itu dia tadi yang mirisnya saya, profesi wartawan yang rusak. Sebenarnya bukan seperti itu, ya kan gitu. Betul. Saya bisa menjamin wartawan anggota PWI profesional dan beretika. Saya berkali-kali menyampaikan dalam setiap pertemuan pendidikan atau dalam setiap konferensi, saya kata sambutan, saya bentak tolong kepada anggota saya, tolong jaga nama baik PWI. Tolong jaga nama baik profesi kita. Nah yang bisa menjaga nama baik profesi kita wartawan. Kalau orang lain nggak mungkin ya kan, orang dia nggak profesinya ya kan gitu. Kemudian beretika. Kemarin kan Kabid Humas Polda datang ke PWI. Berkunjung ke PWI. Dia nyatakan sama saya di muka pengurus, dia bilang susahnya nih wartawan di Medan nih kurang adab aja. Kurang adab. Nah, agak tersentak juga. Tapi ternyata setelah diteliti ternyata memang iya gitu. Bukan orang yang benar, bukan wartawan yang benar. Kategori nomor 3 tadi. Mengaku-ngaku wartawan. Karena itulah sekarang mudah.
Betul. Adinda mudah betul mau buat website, mau buat media online mudah betul. Jaki online bisa Jaki. Betul. Sebentar buat aja sebentar daftarkan keluar deh apanya. Nah, sebenarnya kan di era semakin luasnya informasi bisa kita terima, Bang Nanda gitu ya. Semakin banyaknya masyarakat bisa mengambil semua informasi dari manapun juga, masyarakatnya juga dia harus daerah pinter sebenarnya, Bang Harusnya. Nanda, untuk bisa memilih sebenarnya ini benar-benar legal nggak sih medianya? Iya. Karena sebenarnya mereka yang punya media sosial di Instagram kan wajib punya webnya dulu nih. Iya, makanya harusnya begitu. Tapi sekarang kan sialnya kan nggak kayak gitu. Jadi Betul. kadang-kadang dengan pemberitaan-pemberitaan yang viral itu kadang-kadang kami pun melihatnya lah kok kenapa yang kayak gini bisa viral? Karena itu karena pada saat itu mungkin masyarakat butuh yang cepat ya Betul. kan. Jadi Akurat gitu nggak ya. akurat dia tuh. Dan itu tidak akurat Jadi sebenarnya. kalau misalnya berita yang akurat itu dia harus ada verifikasi informasi yang Narasumbernya juga harus jelas berimbang. ya. Sekarang pemberitaan skarang dulu narasumber cuma satu, sekarang harus dua. Karena dua orang itu beda tuh pendapatnya. Oke. Jadi ada berimbangnya kan. Jadi misalnya dalam meminta supaya ada perimbangan kan, minta misalnya Jaki misalnya kan, Oke. abang minta lah pemerhati sosial, nggak boleh Jaki aja, abang cari yang lain. Harus pemerhati ada compare-nya. ya, ada pembanding. Dia harus ada pembandingnya. Nah, tapi masyarakat harus paham berbicara ketika melihat sebuah berita apakah ini fakta ataupun opini. Ya. Jadi jangan menyamaratakan juga sebenarnya Iya. kan Bang ya. Kalau fakta kan yang terjadi Yang kan. terjadi pada saat itu Ya, sebenarnya ya kan, atau ya. pernah terjadi. Ya, itu fakta. Ya. Kalau opini kan pendapat pribadi. Ya kan? Setiap orang beda-beda opininya. Betul. Ya kan? Jaki sama abang beda-beda melihat sesuatu peristiwa, kita beda opini kita. Jadi makanya setiap media punya opini sendiri, tajuk misalnya. Tajuk. Masing-masing. Mereka masing-masing melihat kebijakan pemerintah. Misalnya abang Medan Post, lain abang dari versi lain. Mungkin media lain menurut dia opininya atau tajuknya Berbeda lagi. beda lagi. Nah, tapi berhak nggak sih seseorang yang dirugikan dari profesi wartawan ini yang mengaku-ngaku mungkin pembicaraan kita hari ini gitu ya Bang Nanda ya, meminta misalnya legalitas dia seperti Bang Nanda katakan Iya, tadi, berhak. itu berhak kan Boleh, sebenarnya, boleh. sehingga sebenarnya wartawan tadi kalau memang benar ya berhak juga untuk menunjukkannya begitu Iya, loh, harus. seperti Harus itu. Jaki wartawan, betul mana identitasnya? Kalau memang wartawan, Oke. tunjukin dong. Masa, saya wartawan nantilah, mana bisa gitu. Mana bisa gitu, nantilah, nanti. Nggak bisa, harus sekarang mana tengok identitasnya. Harus jelas, media mana, ya kan? Sekarang Gak bisa sembarangan. sebenarnya masyarakat sekarang pintar-pintar. Ya, ya buktinya mana bisa sekarang sembarangan buat berita, langsung dibantah. Abang udah capek deh. Makanya abang sekarang berkali-kali bilang sama wartawan, tolong kalau ada berita kurang pas dikonfirmasi. Ya kan? Bahkan berita yang merugikan masyarakat kita beritakan, orang itu pun bisa juga membantahnya. Membantahnya. Oke. Ya misalnya di tempat di gedung A ada judi misalnya, kan gitu. Kita beritakan, dia bisa buat hak jawab. Kayak mana mengonfirmasi sama ini kan, sama bos judi, mana mungkin dia mau konfirmasi kan? Oke, Bang, waktu kita nggak banyak lagi. Ya. Saya ingin coba Bang Nanda memberikan sedikit closing statement ya, berbicara tentang wartawan resmi, berbicara tentang pilar tadi dan etika tadi sesuai dengan kaidah jurnalistik ini sendiri. 10 poin sebenarnya yang harus dipahami Ya, sebagai kita menjadi profesi seorang wartawan sendiri. Apa yang bisa Bang Nanda sampaikan? Seorang wartawan harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, undang-undang pers harus dipatuhi. Kemudian pilar profesi wartawan ini kebenaran, keadilan, ya kan. Kemudian independensi, Independen. kemudian amanah publik itu penting supaya kita jadi masyarakat bertindak untuk kepentingan umum. Kemudian transparansi. Itu dia. Transparansi itu kalau kita salah, kita mengakui kesalahan kita, terbuka kepada publik, ya kan? Ya kita buat hak jawabnya, kita masukin, ya kan? Nah, karena jujur aja sekelas
media hebat pun bisa salah kan. Bisa salah, Digugat ke pengadilan. betul. Kita harus menerima, harus menerima kesalahan itu. Itu Oke, namanya transparansi. saya ingin abang punya harapan juga untuk kedepannya media pers ini. Karena kan saat ini menjadi poin penting berbicara masalah pers, mengawal keadilan mungkin dari beberapa kejadian-kejadian. Juga menjaga keutuhan negara juga, pers juga perlu dilibatkan. Pemerintah memang perlu menggandeng harmonis sebenarnya pers ini sendiri. Bang Nanda, sedikit aja. Jadi tentunya pers itu harus bertanggung jawab, ya bertanggung jawab tentang RKNI. Kita berpedoman pada ada Pancasila, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan salah satu pedoman kita dalam bekerja kan. Nah, kemudian pers juga ini sangat penting. Ini sangat penting ini hati-hati, ya kan, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya kan gitu media nih. Jadi bertanggung jawab itu paling penting, bertanggung jawab itu. Karena pertanggungjawaban kita ini bukan hanya di dunia. Ya kira juga nanti bertanggung jawab kan ya. Dari pemberitaan itu ya. Dari pemberitaan itu. Contohnya kadang-kadang kalau abang kurang sependapat ya. Misalnya kadang-kadang kan si wartawan ini kan mencoba-coba juga memberitakan tentang perselingkuhan. Abang kurang pas. Kurang pas pada karena- porsi pemberitaan itu. Iya, karena bagi abang bukan hanya si orang ini aja yang Dirugikan. anaknya, Keluarga besarnya juga. Jadi ketika ada berita itu masuk sama abang buang. Di belakang Medan Pos itu ada sungai. Jadi abang buang. Udah biar aja ikan yang baca. Abang. Oke. Bernanda, terima kasih waktunya pagi ini kita udah ngobrol dan sudah coba untuk mengklarifikasi sebenarnya profesi wartawan itu tolong jangan sampai terkhianati juga gitu ya Bang ya. Jadi benar-benar menjalani profesi sebagai seorang wartawan. Yang bisa menjaga profesi wartawan. Wartawan itu sendiri. Oke, kita harus akhiri kebersamaan kita. Bang Nanda, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kita di www.moveonlineradio.com. Yang sudah bertanya tadi juga terima kasih. Dan pertanyaannya juga sudah dijawab oleh Bang Nanda sendiri. Saya masih ajak Anda untuk bisa follow Instagramnya Grand Central Premier. Untuk informasi lebih lanjut nanti Anda bisa telepon boleh di 061 4201 1111 atau di 0811 629 119. Saya Zaki Yusuf, produser acara Y dan teknisi Ari dan semua kru yang terlibat, ada Malvi juga. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.